Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan di malam ini beberapa hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu mempunyai 70 cabang lebih. Yang tertinggi darinya adalah kalimat La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara sekalian, al-adha adalah segala sesuatu yang membahayakan, misalnya duri, paku, pecahan kaca, dan sebagainya, yang berada di jalan yang sering dilalui manusia. Maka hendaknya kita singkirkan. Hakikat hayya atau malu menurut para ulama adalah sifat atau tabiat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang rendah, dan mencegah seseorang dari menyia-nyiakan hak orang lain yang seharusnya ia tunaikan. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menerima dariku satu kalimat yang pernah aku sampaikan kepada pamanku Abu Thalib saat menjelang wafatnya, sedangkan ia menolaknya, maka kalimat itu akan menjadi sebab keselamatan baginya. Yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian, jadidu imanakum. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Wa kaifa nujaddidu imanana? Beliau bersabda, perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kemudian yang keempat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir atau ingat kepada Allah, zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah, dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis yang kelima yang ingin saya sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit, sehingga kalimat itu langsung sampai ke arasy, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ia menghindari dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan dengan ikhlas, maksudnya kata ulama adalah bebas dari kepura-puraan dan nifak. Kemudian yang kedua dinyatakan di sana, menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, memastikan diterimanya ucapan itu dengan cepat. Dan jika kalimat itu diucapkan tanpa menjauhi dosa-dosa besar, maka ucapan kalimat itu tidak bermanfaat atau tidak berpahala. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis yang keenam yang ingin kita sama-sama renungkan di malam ini dari Ya'la bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, ayahku Shaddad telah bercerita padaku, dan ketika itu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu hadir membenarkannya. Ia berkata, suatu ketika kami bersama-sama dengan Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, apakah di antara kalian ada orang asing, yakni ahli kitab? Kami menjawab, tidak ada wahai Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyuruh kami agar menutup pintu dan bersabda, angkatlah tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan kami sesaat sambil mengucapkan kalimat tersebut. Setelah itu Nabi SAW menurunkan tangannya dan bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah mengutusku dengan kalimat ini dan telah memerintahkan aku untuk mendakwahkannya, dan Engkau telah menjanjikan surga padaku bagi siapa saja
yang mengucapkannya, dan sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Kemudian beliau berkata kepada kami, bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni kalian. Saudara-saudara sekalian, kemudian hadis yang ketujuh mengenai keutamaan la ilaha illallah ini, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati dengan kalimat itu, melainkan ia pasti akan memasuki surga. Saya bertanya, walaupun ia berzina dan mencuri? Beliau menjawab, walaupun ia berzina dan mencuri. Saya bertanya lagi, kata Abu Dzar, walaupun ia berzina dan mencuri? Beliau menegaskan, walaupun ia berzina dan mencuri. Meskipun Abu Dzar tidak menghendaki, tetap hal itu akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, kalimat ala rogmi anfi Abu Dzar maksudnya ialah walaupun Abu Dzar tidak setuju dengan pernyataan beliau. Abu Dzar merasa heran, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan dosa-dosa besar dapat masuk surga. Bahkan menurut tuntutan keadilan, seharusnya ia disiksa atas dosa-dosanya. Untuk menghilangkan keheranan Abu Dzar itu, maka Nabi SAW menegaskan, walaupun Abu Dzar tidak setuju, orang semacam itu tetap akan masuk surga. Jelaslah, sebanyak apapun seorang mukmin melakukan dosa, namun tuntutan keimanannya akan mendorong ia untuk bertobat, untuk beristighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kemurahan Allah, ia akan dimaafkan tanpa disiksa sama sekali. Atau setelah ia disiksa terlebih dahulu akibat dosa-dosanya, bagaimanapun pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu perlu dicatat bahwa pengertian yang sesungguhnya dari banyak hadis tidak mungkin diperoleh tanpa mengetahui kumpulan-kumpulan riwayat yang berkaitan dan yang saling menjelaskan satu sama lain. Saudara-saudara sekalian, memerhati daripada channel ini, kemudian hadis yang ke-8 mengenai keutamaan kalimat la ilaha illallah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan menjadi luntur suatu masa nanti sebagaimana pakaian, sehingga tidak akan diketahui lagi apa itu puasa, zakat, sedekah, dan haji. Akan tiba suatu malam di mana Al-Quran akan dicabut dari dada-dada manusia hingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi. Sedang yang masih tinggal di muka bumi hanya sebagian manusia yang terdiri dari laki-laki dan wanita yang sudah tua, yang mana mereka berkata, kami dapati kalimat la ilaha illallah dari nenek moyang kami, maka kami pun mengucapkannya. Silah bin Sufar, salah seorang murid Hudzaifah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, bagaimana kalimat la ilaha illallah akan memberi manfaat kepada mereka sedangkan mereka tidak mengetahui puasa, zakat, dan haji? Mendengar hal itu, Hudzaifah radhiyallahu anhu berpaling darinya. Maka Silah pun mengulangi pertanyaan hingga 3 kali, dan setiap kali mendengarnya Hudzaifah selalu berpaling. Tetapi pada ketiga kalinya Hudzaifah radhiyallahu anhu menghadap padanya sambil berkata, wahai Silah, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Saudara-saudara sekalian, kemudian saya akan sampaikan lagi hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka pada suatu hari nanti kalimat itu pasti akan memberi manfaat padanya, menyelamatkannya, namun sebelumnya azab akan menimpa pada dirinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian tentang nasihat Nuh kepada anaknya? Mereka menjawab, ya, beritahukanlah kepada kami. Beliau bersabda, Nuh menasihati anaknya,
Wahai anakku, aku menasihati kamu dengan ucapan La ilaha illallah. Karena sesungguhnya kalimat itu jika diletakkan dalam satu timbangan, lalu langit dan bumi ditempatkan pada timbangan yang lain, niscaya kalimat itu akan lebih berat. Meskipun dibentuk dalam lingkaran yang kokoh, maka kalimat itu akan memecahkan lingkaran itu sehingga ia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menasehatimu dengan ucapan Subhanallahil azim wa bihamdihi, Maha suci Allah yang maha agung dan dengan segala pujinya, dan alhamdulillah segala puji baginya. Karena ucapan ini adalah ibadahnya seluruh makhluk dan dengannya mereka diberi rezeki. Dan aku melarang kamu dari dua perkara, yaitu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan kibar, yaitu sombong. Karena dua sifat ini menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Ghazali. Saudara-saudara sekalian, di malam ini saya ingin ketengahkan lagi satu dua hadis lagi dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang tidaklah seseorang mengucapkannya menjelang mati, melainkan ruh orang itu akan memperoleh kegembiraan hingga ia keluar dari jasadnya, dan kalimat itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis yang ke-12 di malam ini dari Anas radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang panjang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan iman walaupun seberat biji jawawut. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan dari dalam hatinya terdapat kebaikan, dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat biji gandum. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan, dalam hatinya terdapat iman walaupun hanya seberat zarrah, yaitu debu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis yang terakhir di malam ini yang ingin saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian dari Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tertinggal di muka bumi ini satu rumah pun, baik yang terbuat dari tanah ataupun dari kulit bulu unta, di kota ataupun di desa padang Sahara, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kalimat Islam ini ke dalamnya dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka di antara ahli-ahli kalimat itu, atau menghinakan mereka sehingga mereka tunduk setia kepada kalimat itu. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad. Semoga saudara-saudara sekalian, beberapa peringatan daripada hadis ini kita renungkan di malam ini. Beberapa keutamaan kalimat La ilaha illallah ini bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa menjadi kekuatan, menjadi sumber kekuatan kepada kita untuk kita bisa beramal sebaik-baiknya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.